Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar yaitu perintah dasar jaringan ya, perintah-perintah dasar jaringan pada sistem operasi Windows. Di video kali ini kita akan fokus ke 4 perintah, yaitu perintah ping, ipconfig, tracer, dan nslookup ya. Oke, kita hanya akan belajar 4 perintah dasar itu saja dulu. Lalu bagaimana caranya menggunakan perintah dasar jaringan pada operating system Windows 10 atau pada sistem operasi Windows 10? Oke, kita bisa masuk ke yang namanya aplikasi command ya. Kita bisa dengan cara menekan tombol WinR, ada menu, nanti keluar menu run, lalu kita bisa mengetikkan, kalian bisa mengetikkan cmd ya, atau command, lalu kita enter dan akan keluar tampilan command seperti ini. Oke ya. Kita akan belajar dulu apa itu perintah ping ya. Kita akan belajar apa itu perintah ping. Yang pertama kita akan belajar tentang ping ya. Ping, apa sih ping itu ya? Ping itu adalah singkatan dari paket internet grouper ya, yang secara garis besar merupakan sebuah perintah untuk melakukan pengecekan respon antara klien dan server yang dituju. Dan biasanya ping ini dipakai ya untuk mengetahui status keduanya, apakah normal atau tidak, apakah terkoneksi atau tidak. Ini biasanya kita dapat menggunakan perintah ping ini untuk mengetahui apakah koneksi yang kita gunakan atau koneksi internet, koneksi di jaringan kita atau koneksi internet kita tersambung dengan baik ya. Contohnya adalah kita akan mencoba melakukan pengecekan ping ke Google ya. Caranya adalah ping google ya, .com. Oke. Kita enter dan kita lihat ya. Nah, kita lihat ternyata ada barisan-barisan ya perintah yang keluar setelah kita mengetikkan ping google.com. Apa sih maksudnya ini? Ada tulisan pinging google.com 74.125.24.100 with 32 byte of data. 74.125.24.100 ini adalah alamat dari server Google ya. Tentunya ini adalah alamat server yang terdekat dengan jaringan kita. Oke, yang pertama adalah reply. Maksud reply ini adalah berarti balasan. Ketika statusnya adalah reply from alamat server ya, ini berarti kita mendapatkan balasan dari alamat server Google tersebut ya. Lalu ada bytes. Byte ini berarti kita karena kita tidak menentukan jumlah byte yang dikirim itu berapa, jadi secara defaultnya adalah 32 byte, maka byte atau jumlah data yang dikirimkan adalah 32 byte. Waktu, time, ini adalah hasil respon, waktu respon antara komputer dan server yang dituju. Waktu responnya adalah 23 milisecond. Nah, semakin kecil respon time-nya, berarti ini bisa dibilang menunjukkan jaringan kita itu bagus ya, baik ya. Jaringan internet kita itu baik. Bahkan mungkin ada beberapa ISP yang pingnya bisa di bawah 2 digit. Ini masih 2 digit ya. Nah, oke. Lalu ada TTL ya, time to live ya, time to live ya. Singkatan TTL itu adalah singkatan time to live. Berfungsi untuk melihat berapa lama IP tersebut aktif. Nah, lalu kita ke status di bawahnya, ping statistik. Ini adalah statistik ping dari IP 74.125.24.100 ya. Paket yang dikirim, itu jumlah paket yang dikirimnya adalah 4 ya. 4 paket yang dikirim, yang diterimanya 4, loss-nya 0. Dan hasilnya adalah 0% loss.
Berarti di sini menunjukkan bahwa koneksi kita adalah 100% diterima, berhasil ya. Dengan dibuktikan paket data yang dikirim 4, yang diterimanya 4, yang hilangnya atau loss-nya 0, jadi 0%. Approximate round trip time in millisecond ya. Nah, ini perkiraan perjalanan waktu paket tersebut berjalan ya dalam millisecond, minimalnya adalah 21 millisecond. Kita bisa lihat di sini ada jumlah minimal, nilai minimal ya, waktu minimal dalam respon ke komputer atau ke server yang dituju. Lalu maksimalnya adalah 23 millisecond dan average-nya adalah 22 millisecond. Ya. Itu adalah ping ya, perintah ping. Ya. Oke. Berikutnya kita ke perintah berikutnya. Ya, ada IP config. Nah, IP config ini perintah berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP komputer kita. Ini juga kita juga bisa melihat ada perangkat jaringan apa saja yang terpasang pada komputer kita atau pada laptop kita. Kita coba cek, ya, kita buktikan. Kita coba ketik CLS, ini fungsinya adalah untuk clear screen. Oke. Kita coba IP config, kita lihat. Dan inilah hasilnya. Ya. Ini ada Ethernet adapter 4 ya, yang terkoneksi, ini tidak terkoneksi ya. Lalu ada wireless LAN adapter WiFi. Ini statusnya beda state-nya disconnect. Wireless LAN adapter local area network statusnya disconnect. Nah, kita coba lihat yang connect. Nah, ternyata ada yang connect Ethernet adapter ya. Ini adalah IP versi 4-nya, versi 6-nya maaf. Dan ini IPv4-nya, ini adalah IP lokal. Subnet masnya 255.255.254.0. Default gateway-nya 40.40.40.1. Dan ini adalah perangkat-perangkat jaringan yang terkoneksi di laptop atau di PC kita. Ini ada Internet adapter, VMware network adapter. Ini semua perangkat yang terhubung di komputer kita. Ya. Ini jika kita ingin melihat konfigurasi apa saja yang telah diatur oleh komputer kita yang sudah dipakai, ini kita bisa melihatnya melalui perintah IP config. Kita clear screen lagi. Berikutnya adalah threshold. Nah, threshold. Threshold atau threshold ini adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ya, jika kita tadi di awal sudah melakukan ping, yaitu untuk melakukan pengetesan koneksi, apakah koneksi dari komputer kita ke server yang dituju itu terkoneksi atau tidak. Nah, kalau threshold ini adalah untuk menunjukkan bagaimana atau rute mana saja yang dilewati paket untuk mencapai tujuan ya. Nah, ini dilakukan dengan mengirim pesan ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface route ya. Tentunya rute di sini adalah rute yang paling dekat dengan host atau dengan komputer kita yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita coba ya. Kita melakukan trace route ke detik.com ya. Trace ya, trace rt detik.com. Kita lihat. Oke. Kita melakukan tracing route detik.com dengan IP server 103.49.221.211 ya. Ini maksimum hopnya adalah 30. Nah, yang pertama, untuk mencapai ke route detik.com, ini melalui IP 40.40.40.1, ini adalah router yang ada di lokal di komputer saya. Ya. Lalu ke jalur yang kedua, ini RTO, ya terjadi RTO. Dan ke rute yang ketiga, ini adalah 10.36.1.761.1. Ini adalah IP milik ISP ya, yaitu milik IndiHome saya. Dan ke router-router lain ya. Ini tentunya rute-rute yang terdekat. Nah,
Ini sepertinya masih rute-rute milik Telkom. Lalu telkomnet.open.exp.net 218.100.36.59 ya. Ini maksimal rute yang ditampilkan adalah 30 hops. Kita akan coba lihat sampai dengan 30. Untuk mencapai ke server detik.com ini melalui jalur mana aja ya. Oke. Ya, ternyata tidak sampai 30 hops ya. Sudah sampai ke tujuan. Sudah sampai ke server yang dituju. Dan ini adalah server terakhir ya, server yang dituju, yaitu server dari detik.com-nya 103.49.221 dan 211. Dan trace complete. Ini menunjukkan bahwa jalur atau paket yang dilalui untuk mencapai ke detik.com itu hanya melalui 9 route ya, 9 rute. Oke. Berikutnya adalah NS Lookup. Nah, NS Lookup ini digunakan untuk mengetahui IP dari sebuah domain. NS Lookup ini sering dipakai untuk mendiagnosa permasalahan jaringan yang berhubungan dengan DNS, dengan domain name system. Ya, contohnya, kita akan mencoba melakukan pengecekan NS Lookup detik.com. Ya. Ini servernya unknown karena ini kita tidak memiliki server, kita hanya memiliki router. Ya. Lalu ada jawaban non-authoritative answer, ada jawaban ya bahwa nama atau domain detik.com itu ada 2 alamat ya, ada 2 alamat. Yaitu alamat 203 dengan alamat DNS 203.242.211 dan API berikutnya 103 sama ya seperti yang di atas 49.221 dan 213. Kita bisa membuktikan untuk masuk ke alamat detik.com ini dengan mengetikkan alamat DNS-nya. Ya, kita coba membuka web browser. Kita masuk ke detik.com tapi tidak mengetikkan alamat domain detik.com-nya, tapi memasukkan alamat IP-nya ini ya. Kita coba. Dan hasilnya ya detik.com. Ya, kita coba satunya lagi. Kita coba. Ya, oke ya. Ini membuktikan bahwa traceroute ya adalah salah satu cara untuk mengetahui IP dari sebuah domain. Jika kita ingin melihat IP sebuah domain milik website tertentu, kita bisa mengetikkan NS Lookup lalu diikuti dengan nama websitenya. Ini contohnya google.com, ini ternyata memiliki beberapa alamat IP ya. Oke. Itu saja sekilas tentang bagaimana cara menggunakan basic atau perintah dasar jaringan pada Windows. Kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan ping dan kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan perintah dasar jaringan pada Windows 10, yaitu ada 4 yang kita pelajari, ada ping, ipconfig, traceroute, dan NS Lookup. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.